Bisa dikatakan negara kita tengah berada di kondisi darurat. Bukan darurat kemiskinan, tapi darurat habaib. Kalau kita tidak mampu menghentikan lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina. Kalian akan terusir dari tanah sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan beredar video ada seorang Habib yang bilang kalau Indonesia itu miliknya ulama tarim. Ini kan sangat menghebohkan ya. Padahal faktanya para habaib itu kan datang ke Nusantara itu kan karena didatangkan oleh Belanda. Dan mereka dulu datang ke Nusantara itu cuma sebagai imigran bekerja kepada Belanda. Karena kondisi di negaranya sana, di Yaman, itu kan kering, tandus, miskin. Kemudian datang ke Hindia Belanda untuk bekerja kepada Belanda. Dan kejadian itu terjadi sekitar abad ke-19. Ada perpindahan masyarakat dari Yaman yang secara besar-besaran mungkin ya, dan didatangkan oleh Belanda, bekerja untuk Belanda. Sementara, kalau misalkan dia menganggap bahwa Indonesia itu milik ulama tarim, ya ini tentu saja sangat menyakiti perasaan rakyat di Indonesia ya. Karena faktanya mereka itu datang ke Nusantara itu cuma sebagai pengungsi. Jadi mereka itu datang ke Nusantara itu cuma sebagai tamu. Lah pemilik Nusantara ini adalah orang pribumi Nusantara yang ada saat ini, yang tinggal di negeri ini. Kalau para imigran dari Yaman itu cuma sebagai tamu saja, cuma sebagai pendatang dan didatangkan oleh Belanda. Kemudian kalau soal mau mengklaim wilayah, mungkin yang lebih berhak itu adalah para Wali Songo. Karena para Wali Songo itu jelas datang ke Nusantara, itu kan abad ke-14, kemudian menyebarkan Islam juga di abad ke-14 pula. Sementara para imigran dari Yaman ini datangnya di abad ke-19. Jadi ada rentang waktu yang cukup jauh antara kedatangan Wali Songo dan kedatangan para imigran dari Yaman ini. Tapi para keturunan Wali Songo itu juga tidak mengklaim kalau Nusantara atau Indonesia itu adalah milik mereka. Itu tidak. Karena mereka juga sadar sebab mereka itu datang ke Nusantara itu dulunya memang pendatang. Tapi karena bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, akhirnya mereka juga sebagai orang pribumi Nusantara. Berbeda dengan para imigran dari Yaman. Dalam hal pernikahan, kan mereka punya aturan tersendiri. Mereka menikah dengan sesama kelompok dari Yaman. Jadi yang perempuan itu tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'alwi. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'alwi sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'alwi sudah ada. Ini orang Ba'alwi sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'alwi. Berarti kalian itu numpang. Berhasil mereka menundukkan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'alwi tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan. Direbut oleh mereka semua, kalian nanti akan kocak hasil. Ya memang kelihatan sekali ya, ada semacam arah-arah seperti itu ya. Dan yang belum lama ini kan soal pemalsuan makam itu ya. Jadi beberapa makam tokoh Nusantara itu diklaim sebagai Habib dari Yaman, ada yang di bin Yahyakan, ada yang Alaidrus dan lain sebagainya. Itu kan kelihatan banget mau menjajah orang pribumi Nusantara dengan berbagai cara. Jika tidak menggunakan kekerasan, ya dengan melencengkan sejarah yang ada. Kemudian mengklaim tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini seolah-olah milik mereka. Sehingga orang di Nusantara ini biar tidak punya kebanggaan, seolah-olah tidak punya leluhur yang hebat yang kuat. Karena leluhur yang hebat yang kuat itu diklaim oleh mereka. Ini kan sebuah penjajahan yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan tidak begitu kelihatan. Mungkin bagi segelintir orang hal ini tidaklah berbahaya atau mungkin dianggap sepele ya. Tapi sebenarnya ini sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita Republik Indonesia. Terutama bagi generasi muda dan generasi yang akan datang. Jangan sampai generasi yang akan datang itu kok tidak tahu sejarah tentang Nusantara. Tidak tahu para pahlawan di Nusantara. Tidak tahu leluhurnya itu siapa.
Karena kalau hal semacam ini dibiarkan, jika ada tokoh hebat kemudian diklaim menjadi bin Yahya atau Al-Aidrus atau marga siapa yang dari Yaman, ini kan sama saja membunuh harga diri leluhur Nusantara. Itu kan jelas. Padahal faktanya, para imigran dari Yaman itu kan datang ke Nusantara itu kan abad ke-19. Sementara para ulama-ulama Timur Tengah itu sejak abad ke-8 ada yang datang, kemudian yang paling ramai itu kan abad ke-14. Jadi para imigran dari Yaman itu justru datang paling belakangan. Tapi kenapa kok dia mentang-mentang dulu dekat dengan Belanda kok sekarang mau mengklaim bahwa Indonesia itu adalah milik mereka? Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua rakyat Indonesia agar sadar dengan sejarah yang ada di Nusantara ini. Kemudian peka juga terhadap kejadian-kejadian yang sering kita lihat di sekitar kita. Misalnya tentang pemalsuan makam. Ini sangat berbahaya. Tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk generasi yang akan datang. Kalau kita tidak mampu menghentikan lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina. Kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ali. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ali sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'ali sudah ada. Ini Ba'ali sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ali. Berarti kalian itu numpang. Berhasil mereka menundukkan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'ali tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan. Direbut oleh mereka semua. Kalian nanti akan kocar kacir. Ini maksudnya kita seperti itu, gerakan itu bukan karena benci, bukan. Tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan, Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dari Yogyakarta, dari Cirebon, dan itu ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai ikut hancur. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu masalah. Ada lagi klaim diantaranya adalah klaim makam-makam, klaim pahlawan, klaim makam. Ya kita sekarang ngobrol aja lah, karena saya juga masih belum istirahat. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Ngayogyakarta. Keraton Ngayogyakartanya bahwa saja mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makomnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, oh abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun kesana jalur, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan Mbak Anggi ini kan berani. Ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng ku wong Cilacap sih bisa dikerjain sama Pak Anu itu londo ireng. Ya. Londo ireng. Ini londo ireng di Masya Allah ikut membantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela.
Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian. Kalian itu malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu kan namanya ronda ireng betul. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara, Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu digelar lagi Habib, keturunannya Imam Ubaidillah Habib Ba'alwi lagi. Termasuk siapa yang di Melangi itu, Mbah Melangi itu katanya Ba'alwi lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan bin Awud bin Muhammad bin Awan bin Awud. Ini kok Awudnya banyak sekali, terjadinya Awud-Awudan akhirnya. Ada sekali ya saudara-saudara kalian, ini banyak di Indonesia tuh makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya As-Segaf, banyaknya As-Segaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana saudara-saudara kalian. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib ini, dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita, kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak. Yang nggak usah hidup kalian tuh, nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak. Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Oh, kita gitu bukan memerangi orangnya kok, tapi apa? Memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan itu habis. Semua itu Indonesia habis semua. Diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tanah ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu kalau dilihat dari pergerakan Ba'alwi itu ada potensi macam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda di kafir-kafir, kalau yang dipilih mereka ini adalah Islam, kalau yang bukan mereka ini adalah kafir, munafik, diklaim, di framing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau milihnya bukan mendukung mereka itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia, udah kita sudah mulai sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti, berdarah-darah kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kitanya teledor. Karena apa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Saudara-saudara sekalian, jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian itu apa? Tugasnya kalian itu, saudara-saudara sekalian, tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburannya wali, supaya jangan diba'alwikan. Nanti tiba-tiba di kampung laut anak ba'alwi lagi. Anak ba'alwi mah di Ba'alwi akan nemen dia binyahnya sekap akan nemen. Itu sampai orang gundukan lemak digawe makan ke makam Habib Wali Kutub, kapal terbang ning dhuwur ora bisa lewat numpak kapal terbang ora kapan lewat orang makam ngono. Lagi para siapa itu bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Zatul Kahfi Cirebon, itu juga diba'alwikan lagi, dibinyahiakan lagi. Bagaimana saudara-saudara?
Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada, anak cucunya ada. Dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang. Pemerintahnya tekor nih. Malah pemerintahnya datang. Bahkan ada yang mengatakan itu diambil dananya dari APBD untuk mendirikan makam itu tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya. Tanpa konfirmasi, saya yakin itu tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua Diningrat tadi bantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Masya Allah. Saya kadang-kadang orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana nih? Kalau saya itu ngeri. Ngeri. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka udah nggak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang itu Gus, ada namanya ada praktek untuk cari duit itu.